Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat datang di podcast pertama kita. Dimanapun kalian berada, semoga rekan-rekan yang mendengarkan dalam keadaan sehat ya. Seperti yang kita ketahui bersama, dunia sedang menghadapi wabah global yang disebabkan oleh coronavirus jenis 2019 nCoV atau biasa kita sebut dengan pandemi COVID-19 yang dilansirkan berasal dari pasar seafood yang berada di Wuhan, China. Berbicara tentang pandemi COVID-19 di Indonesia sendiri, kasus pertama terjadi sekitar bulan Februari 2020 dengan 2 orang yang dikonfirmasi positif COVID-19. Terhitung hingga per 8 Mei 2020, ada sekitar 13.112 kasus yang terkonfirmasi. Dengan adanya kasus ini, pemerintah menghimbau kepada kita semua untuk sebisa mungkin menjauhi kerumunan dan menerapkan physical distancing. Ya, salah satu dampaknya ialah seluruh kegiatan-kegiatan sekolah dialihkan menjadi study from home. Mulai dari TK, SD, SMP, SMA, hingga universitas atau sederajat. Berbicara tentang universitas berarti berbicara juga tentang mahasiswa. Hingga pada podcast kali ini, kita akan berdiskusi ringan dengan tema peran mahasiswa selama pandemi COVID-19. Bersama saya, Laila Nisbi Syami sebagai moderator, dan narasumber kita, Kak Meida Cahyaning Putri. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, mungkin Kak Meida bisa melakukan perkenalan singkat. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meida Cahyaning Putri sebagai mahasiswa berprestasi utama Universitas Jember. Saya sedang menempuh pendidikan di Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Jember tahun angkatan 2016. Oke, terima kasih Kak Meida untuk perkenalan singkatnya. Agar tidak banyak memakan waktu lagi, langsung saja kita mulai. Pertanyaan yang pertama adalah, berbicara tentang peran mahasiswa di tengah pandemi COVID-19 ini, gimana sih menurut kakak cara agar mahasiswa itu tetap dapat berkontribusi untuk lingkungan sekitarnya dengan tetap mematuhi aturan pemerintah untuk stay at home? Oke, berbicara tentang peran mahasiswa di tengah pandemi COVID-19 sebenarnya banyak sekali ya. Dan mahasiswa kan juga termasuk kaum milenial yang tentunya juga harus ikut menghindari budaya nongkrong di tempat keramaian, menjaga jarak, tidak melakukan kontak fisik ketika bertemu atau berkenalan dengan orang lain, dan jangan lupa untuk tetap menggunakan masker ketika berada di luar rumah. Kegiatan milenial dapat disebarkan ke semua orang melalui media sosial. Misalnya, setiap milenial melakukan anjuran tersebut dengan memposting kegiatannya di media sosial, contohnya di Instagram, yang disaksikan ratusan bahkan ribuan orang. Terlihat sepele sih, tetapi hal tersebut dapat memberikan influence kepada orang lain untuk melakukan hal yang sama. Oke, baik. Benar sekali ya Kak Meida. Jadi kita memang sebagai mahasiswa atau bisa disebut juga dengan kaum milenial, kita memang harus menjadi penebar kegiatan-kegiatan yang memang dianjurkan oleh pemerintah. Agar setidaknya orang-orang di sekitar kita juga bisa ikut melakukan kegiatan yang kita lakukan. Dan kita juga bisa mencegah penyebaran virus tersebut. Lalu nih Kak Meida, di tengah mahasiswa mendapatkan materi kuliah yang sangat padat dan tugas-tugasnya yang sangat numpuk, sebenarnya
penting gak sih di sela-sela itu kita diberikan pengetahuan tentang COVID-19 ini? Atau mungkin kita harus terfokus dengan kuliah kita tanpa harus memikirkan informasi-informasi tentang COVID-19 ini? Kalau menurut saya, baik pengetahuan tentang COVID-19 maupun materi kuliah itu sama-sama penting ya, dan harus berjalan seiringan. Kalau pengetahuan tentang COVID-19 itu sebagai perlindungan diri masing-masing dan lingkungan sekitar, sedangkan untuk materi kuliah itu harus tetap kita pelajari sebagai tanggung jawab dan untuk bekal kita di masa yang akan datang. Baik, lalu menurut Kak Meida, mahasiswa itu haruskah turun langsung untuk membagikan bantuan logistik kepada masyarakat yang terdampak COVID sebagai aksi nyata mahasiswa? Selama ini kan mahasiswa itu terkenal dengan aksi nyatanya. Bagaimana Kak Meida pendapatnya? Banyak orang yang berpikir bahwa aksi nyata itu harus turun langsung. Sebenarnya aksi nyata itu juga bisa loh tanpa turun langsung. Misalnya kita menyumbangkan sekian rupiah ke kitabisa.com. Itu juga merupakan aksi nyata mahasiswa untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak COVID. Ya, benar sekali. Jadi buat teman-teman yang ada di luar sana, jangan khawatir. Kita sebagai mahasiswa juga bisa melakukan aksi nyata, yaitu dengan cara menyumbangkan dana di kitabisa.com. Lalu nih Kak Meida, di tengah wabah COVID-19 ini, bagaimana sih cara mahasiswa meningkatkan prestasi akademiknya? Seperti yang kita ketahui kan, banyak mahasiswa yang mengeluhkan kesusahan dari kuliah online, mulai dari jaringan ataupun paket data. Bagaimana menurut Mbak Meida? Sebenarnya dengan study from home, mahasiswa itu punya banyak peluang untuk tetap meningkatkan prestasi di bidang akademiknya. Contohnya nih, dulunya yang sering nongkrong, kemudian hangout, belum lagi nih organisasi yang padat sampai malam hari. Nah, sekarang kan mahasiswa tetap study atau stay from home. Nah, dari situ mahasiswa harusnya bisa lebih fokus untuk tetap meningkatkan prestasi di bidang akademiknya, karena lebih mengurangi kegiatan-kegiatan yang tidak berhubungan dengan akademik. Dan kalau masih ada yang mengeluhkan mengenai paket data, sebenarnya pihak dari Universitas Jember itu sudah memberikan paket data gratis bagi mahasiswa untuk study from home. Nah, berbicara tentang study from home, seperti yang kita ketahui memang suasana di rumah itu lebih tenang dibanding suasana di perkuliahan. Namun nih Kak Meida, kita kan sudah terlampau lama melakukan study from home, dan bahkan ada wacana study from home akan dilanjutkan hingga akhir tahun. Gimana sih tips and trick ala Kak Meida agar kita bisa tetap semangat belajar di rumah? Oke, kalau masalah belajar di rumah ya atau study from home, pasti banyak sekali mahasiswa yang berpikir bahwa waduh, belajar di rumah berarti libur dong gitu. Bahwa sebenarnya kan lebih padat ya, karena banyak sekali adik-adik tingkat saya yang lapor kalau belajar di rumah atau kuliah online itu tugasnya lebih banyak Kak gitu. Nah, untuk tetap bisa menjaga semangat tetap belajar di rumah aja, itu mungkin bagi kalian yang masih mempunyai orang tua dan keluarga yang masih lengkap, itu sebenarnya bisa menjadi semangat untuk kalian belajar di rumah. Ketika kalian sudah mulai malas, coba tatap mata kedua orang tua kalian. Lihat bahwasanya mereka setiap hari telah mengeluarkan keringat untuk kalian, lalu apa yang telah kalian keluarkan untuk mereka? Nah, salah satu contohnya harus tetap semangat belajar supaya kelak bisa jadi orang yang sukses. Ya, benar sekali. Memang orang tua adalah senjata utama agar kita bisa terus memompa semangat kita dalam melakukan segala kegiatan yang ada di kehidupan kita. Dengan membahagiakan orang tua berarti juga bisa membahagiakan diri sendiri. Oke, lalu nih Kak Meida,
Sebenarnya kita perlu punya sikap dan sifat yang bagaimana sih agar kita tuh bisa menangkal ketakutan di hati kita di tengah getir maraknya penyakit COVID-19 ini. Seharusnya mahasiswa sebagai the agent of change itu harus memiliki sifat dan sikap yang baik di tengah getir maraknya wabah COVID-19 ini. Contohnya, yang pertama, tetap mematuhi arahan pemerintah untuk melakukan social distancing atau lebih tepatnya physical distancing. Kemudian yang kedua, tidak panik buying. Jangan sampai karena adanya marak COVID-19 ini kita memborong hand sanitizer maupun masker, hingga pihak medis juga kekurangan barang-barang tersebut. Kemudian yang ketiga, tidak menyebarkan hoax, karena hoax itu juga akan berdampak buruk bagi masyarakat yang mudah terpengaruh. Kemudian yang keempat, jangan lupa untuk tetap berdonasi sebagai bentuk aksi nyata kalian bagi masyarakat yang telah terkena wabah COVID-19 ini. Oke, berbicara tentang physical distancing nih Kak ya. Seperti yang kita ketahui, hari ke hari kesadaran untuk physical distancing itu semakin memudar. Tidak hanya dari golongan tua, generasi muda pun sama seperti itu. Bagaimana sih menurut Kak Maida, kita sebagai generasi muda yang masih sadar akan physical distancing itu untuk terus menebarkan kepada teman-teman kita, untuk terus menyemangati teman-teman kita agar tetap melakukan physical distancing. Seperti yang kita ketahui juga, penularan atau penyebaran virus COVID-19 ini belum mencapai pada puncaknya. Jadi bagaimana menurut Mbak Maida? Kalau masalah itu sebenarnya saya juga merasakannya sendiri sih, Dik. Jadi di awal saya pulang kampung, kalau tidak salah itu akhir Maret ya. Nah, di situ ada himbauan dari pemerintah untuk stay di rumah aja. Dan di Jombang ini masih sepi karena masyarakat yang masih banyak yang mengindahkan peraturan tersebut. Namun berjalan dari waktu ke waktu, masyarakat banyak sekali yang tidak mengindahkan aturan tersebut. Dan banyak sekali alasannya masyarakat melakukan hal tersebut, mulai dari yang pertama karena kepepet ekonomi. Jadi dari mana lagi masyarakat untuk mencari uang kalau tidak keluar rumah? Banyak yang masih berpikir seperti itu. Kemudian yang kedua, memang adanya aktivitas untuk tetap bekerja dan tetap diadakan pekerjaan yang di luar rumah, itu masyarakat juga masih tidak bisa meninggalkan hal tersebut karena lagi-lagi masalah ekonomi. Padahal kalau ditinjau dari perkembangan teknologi, masyarakat itu bisa mencari uang melalui stay at home gitu. Bisa melakukan penjualan online maupun bisnis online. Benar, saya rasa kalau bisnis-bisnis yang dilakukan secara online ini masih bisa terus berjalan ya, meskipun dalam keadaan pandemi COVID-19 seperti ini. Oke, seperti yang kita ketahui nih Kak Maida, di tengah pandemik ini ada saja oknum-oknum yang memanfaatkan teknologi itu untuk menyebarkan berita-berita yang berisi ujaran kebencian, serta berita yang terlalu berlebihan. Terkadang kita setiap hari sebagai mahasiswa itu menggunakan teknologi tersebut untuk belajar, tetapi kita menemukan hal-hal yang berbau kebencian di situ, hal-hal yang berbau kebohongan di situ. Bagaimana sih mencegah diri kita sendiri, khususnya teman-teman kita yang mungkin mudah terpengaruh oleh berita tersebut, agar mereka itu tidak menyebarluaskan serta ikut campur dalam ujaran kebencian atau ujaran kepalsuan tersebut? Menyikapi berita hoax maupun ujaran kebencian yang ada di media sosial, sebenarnya itu dari diri kita sendiri sih. Dan bahwasanya pemerintah juga telah bertindak. Banyak sekali berita bahwasanya polisi telah menangkap pelaku penyebaran hoax si A, si B, si C. Dan ada juga penyebar berita hoax itu adalah pejabat daerah loh. Nah, itu juga merupakan prihatin bagi masyarakat ya. Jangan sampai kita juga melakukan hal yang sama. Dan untuk mencegah adanya penyebaran hoax, maka
yang harus kita persiapkan adalah diri kita sendiri. Ketika kita menerima berita hoax ataupun berita yang belum tentu benar ataupun salah, maka kita harus cari terlebih dahulu ya. Kalau saya biasanya cari kebenarannya itu lewat Google dulu. Jadi kalau misalnya berita itu belum terbukti nih benar atau salah, jangan sampai kita juga ikutan nge-share ke media sosial kita dan terlihat oleh banyak orang, bahkan ratusan orang yang sudah membaca berita tersebut, padahal belum tentu benar ataupun salah. Nah, untuk menyikapi hal tersebut, banyak yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah kita menahan diri. Jadi kita menahan diri kita untuk tidak menge-share hal-hal yang belum tentu benar. Nah, kalau masalah ujaran kebencian, kita juga harus bisa belajar untuk mengontrol diri kita sendiri. Contohnya ya, dalam ranah keilmiahan, kalau kita sedang debat, maka itu pun di debat pun ada aturannya. Kita tidak boleh mencela pendapat orang lain dan lain sebagainya. Nah, dalam perkembangan digital di media sosial pun seperti itu. Jangan sampai kita menyela orang atau orang ini kok gini sih. Nah, kita ujar kebencian tuh di media sosial ataupun kita nyebarkannya. Nah, jangan sampai ada hal seperti itu. Jadi kita sebagai mahasiswa kita harus menunjukkan bahwa mahasiswa itu punya attitude, punya kriteria yang bisa diterima oleh masyarakat, punya pribadi yang lebih baik. Seperti itu. Dan juga kalau sampai kita melakukan hal yang tidak-tidak, maka yang akan terbawa juga bukan hanya namanya kita, tapi juga nama institusi Universitas Jember gitu. Jadi tetap positif dan tetap membawa nama baik institusi kita masing-masing. Ya benar, saya sangat sependapat dengan Kak Meida. Jadi kita sebagai mahasiswa, sebagai seseorang yang terpelajar, hendaknya kita jangan menerima mentah-mentah informasi atau sebuah unggahan yang kita tonton di sosial media. Alangkah lebih baiknya kita mencari dulu kebenarannya. Mencari kebenarannya juga tidak hanya sekali dua kali. Mendapatkan satu referensi juga kadang tidak memungkinkan. Jadi kita belajar untuk mencari beberapa referensi, baru kita bisa menyimpulkan apakah berita itu benar atau tidak. Seperti itu. Lalu pertanyaan terakhir nih Kak. Dalam mengamati pandemic virus ini kan, selain rasa kekhawatiran kita dengan penyebaran dan penularannya, kita juga perlu mengkhawatirkan nih, bagaimana sih kondisi kita setelah pandemi ini berakhir. Kondisi yang saya maksud di sini itu mencakup kondisi ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Bagaimana pendapat Kak Meida tentang seharusnya mahasiswa sebagai agen of change mengantisipasi masalah yang akan terjadi pasca pandemik ini? Silahkan Kak Meida. Menurut saya, kita sebagai mahasiswa itu jangan sampai kita hanya berpikir bagaimana sih nanti peran kita pasca adanya pandemi COVID berakhir ini. Nah, kita seharusnya juga berpikir mulai sekarang bagaimana kita tetap bisa menghadapi adanya wabah COVID-19 ini, sehingga nanti setelahnya adanya wabah ini tetap ada stabilitas ekonomi, kemudian maupun sosial budaya dan lain sebagainya, itu tetap stabil. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita sebagai mahasiswa justru harus memerangi hal tersebut, sehingga nanti ketika adanya pasca COVID ini berakhir, kita sudah tidak perlu lagi struggling yang sedemikian rupa sulitnya, karena kita tidak mempersiapkannya mulai dari awal atau mulai dari sekarang ya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah, ini berhubung pengalaman saya sendiri ya, jadi untuk menstabilkan ekonomi saya, meskipun saya belum bekerja, tapi tetap saya menjadi seseorang yang berkecimpung di dunia entrepreneur. Meskipun saya juga belum bekerja dan masih menjadi seorang mahasiswa. Dan alasan saya yang pertama,
karena saya mengikuti programnya Kemendikbud PKMK tahun 2018 lalu. Saya didanai dan alhamdulillah dapat dana untuk mengembangkan bisnis. Dan bisnis itu masih berjalan hingga sekarang. Jadi selain saya melawan adanya wabah ini, melawan dalam arti tetap produktif, tetap melakukan aktivitas meskipun adanya wabah. Nah, maksud dari melawan adalah hal tersebut. Saya melakukan bisnis dan bisnis itu berjalan online sampai sekarang dan alhamdulillah menjadi pemasukan sehari-hari saya dan menjadi tabungan, dan itu bisa menjadi stabilitas ekonomi saya maupun keluarga saya. Nah, untuk selain dari ekonomi, untuk sosial dan budaya, sebenarnya untuk sosial, namanya bukan social distancing, yang lebih tepatnya adalah physical distancing. Jadi kita sosialnya tetap melakukan sosial dengan cara ngechat teman lewat media sosial, kemudian bersosialisasi lewat diskusi online, nah seperti itu. Kemudian masalah mungkin dari budaya maupun politik itu juga masih bisa dilakukan secara online. Nah, untuk bagaimana paskanya, pasti ada perbedaan antara sebelum wabah, terjadinya wabah COVID maupun pasca COVID. Tapi kita sebagai the agent of change itu harus berada di tengah-tengah. Kita mulai sekarang harus bisa mempersiapkan bagaimana sih untuk menghadapi setelah berakhirnya pandemi COVID-19 ini. Baik, bagus sekali penjabaran dari Kak Meida. Oh ya, Kak Meida, selaku mahasiswa berprestasi Universitas Jember, closing statement nih. Berikan dong wejangan buat teman-teman mahasiswa yang sedang mendengarkan agar tetap bisa produktif di tengah kondisi yang seperti ini. Mungkin sedikit saja bisa memberikan wejangan. Oke, teman-teman. Menghadapi pandemi COVID-19 dengan ciri hashtag di rumah aja, bukan berarti tidak bisa melakukan apa-apa. Tetap lakukan kebiasaan baikmu, yang berbeda hanyalah menjaga jarak dengan orang di sekitarmu. Study from home, bukan freedom ataupun a short break, tapi lakukan aksi nyata dengan kontribusi bersama menghadapi wabah COVID. Jangan malas dan berhenti. Ingat, ada keringat yang harus kita ganti di masa depan nanti. Saya Meida Cahyani Putri, terima kasih dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, usai sudah diskusi ringan kami pada kali ini. Terima kasih Kak Meida selaku narasumber atas segala pandangannya. Semoga teman-teman di sana yang mendengarkan bisa terbuka hatinya, bisa tercerahkan pikirannya. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Saya selaku moderator undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan pada podcast kali ini. Tetaplah jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, olahraga, dan stay at home. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.